Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sinta dari Fakultas Teknik Universitas Jember, jurusan Teknik Sipil dengan NIM 19 di sini saya akan melakukan vlog presentasi PowerPoint saya tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal saat ini. Perlu diketahui bahwa kita sedang mengadakan kegiatan perkuliahan secara online dan sekarang ini apapun dilakukan secara online, jadi kita perlu meningkatkan kompetensi dan mengasah kompetensi kita bagaimana cara kita melakukannya di era yang seperti ini dengan keterbatasan yang seperti ini juga dengan fasilitas yang mungkin tidak begitu memadai dan terhambat karena online seperti saat ini. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi pada kali ini. Meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Nah, di sini ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dari pemetaan itu sendiri, dan yang kedua adalah manfaat pemetaan, ketiga tujuan survei pemetaan, dan yang terakhir adalah cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan itu sendiri di era new normal seperti saat ini. Kita langsung ke yang pertama, yaitu pengertian dari pemetaan. Nah, pemetaan itu sendiri adalah kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis, keletakan dan lokasi cagar budaya, serta lingkungannya. Kegiatan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran situasi keberadaan cagar budaya yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan aspek pelestariannya. Nah, biasanya kegiatan pemetaan ini dilakukan dengan dimulai dari ruang terbuka yang dikelilingi bangunan dengan mengambil sudut setiap bangunan, kemudian ke arah luar hingga mencapai batas-batas yang ingin dicapai. Lalu hasil dari pemetaan ini diproses menjadi peta yang digambar di atas kertas kalkir dengan skala 1:1000. Nah, lalu kita ke survei alat yang digunakan. Di sini ada 4 alat, yaitu yang pertama adalah Total Station, Theodolite, GPS geodetik, dan GPS maps navigasi. Kita mungkin tidak asing dengan Total Station karena alat ini yang sering digunakan untuk praktikum, jadi seringkali kita jumpai dalam lingkungan sehari-hari. Begitu juga dengan GPS maps navigasi yang pasti hampir dari kita semua itu pernah memakainya. Karena ini sebagai petunjuk arah jalan juga yang juga cukup akurat, namun mungkin tidak seakurat GPS geodetik. Di sini kita langsung masuk ke pengertiannya sendiri. Nah, total station sendiri adalah instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total station merupakan teodolit yang terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik. Nah, teodolit ini digunakan untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan ini merupakan gambaran dari teodolit itu sendiri. Yang sering kita jumpai, pastinya kita seringkali melihat ini pada saat orang sedang melakukan survei pemetaan. Biasanya memakai ini. Lalu yang kedua adalah theodolit, yaitu theodolit adalah alat untuk mengukur sudut di bidang horizontal dan vertikal. Theodolit terutama digunakan untuk survei aplikasi dan telah diadaptasi dengan tujuan khusus dalam bidang-bidang seperti meteorologi, teknologi peluncuran roket. Nah, untuk teodolit ini sendiri, mungkin kita juga kadang menjumpai teodolit seperti ini, tapi ini biasanya untuk konstruksi yang besar gitu. Maksudnya dalam artian survei yang besar, karena harga teodolit ini pun lebih mahal dibandingkan dengan total station itu sendiri. Tapi hasil yang dihasilkan pun juga akan lebih akurat yang teodolit.
Nah, lalu yang GPS geodetik, ini gambarnya seperti ini. Ini seperti sangat modern dan elektrik karena memang alat GPS dengan menggunakan satelit, di mana tingkat keakurasiannya ini benar-benar sangat tinggi, serta ketelitian yang dihasilkan sangat akurat. Alat ini dapat digunakan dalam pengukuran lahan seperti hutan dan perkebunan dengan akurasi yang sampai 5-10 mm. Jadi benar-benar akurat. Lalu yang keempat ini adalah yang sering kita gunakan juga, yaitu GPS Maps navigasi. Ya, kalau kita berpergian, biasanya kalau kita tidak tahu arah, kita pasti menggunakan Maps kan. Nah, GPS sendiri itu kan merupakan perangkat yang dapat mengetahui posisi koordinat bumi secara tepat, yang dapat secara langsung menerima sinyal dari satelit. Sedangkan navigasi sendiri adalah alat pandu untuk penentuan kedudukan dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau di peta. Nah, biasanya maka dari itu GPS Maps navigasi ini digunakan sebagai pedoman arah kita. Seperti itu. Nah, lalu kita ke topik kedua, yaitu manfaat dari pemetaan. Manfaat penting data survei pemetaan untuk merangkum informasi di lapangan dapat digunakan oleh tim ahli, teknik sipil, dan perencana arsitektur. Sebagai bahan acuan, info ketinggian dan batasan area desain juga untuk kepentingan lainnya. Nah, yang dihasilkan dari pekerjaan survei pemetaan adalah tarikan garis antar titik, batasan wilayah atau area, garis kontur, yaitu informasi dari ketinggian tanah atau elevasi tanah. Nah, lalu ada beberapa tahapan survei pemetaan tanah yang bisa kita lihat. Ada 12 tahapan. Yang pertama adalah preparing atau persiapan dokumen rencana. Yang kedua adalah peralatan survei, aksesoris, dan pengecekan kalibrasi dan kolimasi manual. Yang ketiga adalah persiapan peralatan safety beserta pendukung. Yang keempat, mobilasi atau mobilations. Yang kelima, site preparation atau persiapan lapangan atau base camp material. Yang keenam, pemasangan titik kontrol atau benchmark. Yang ketujuh, pengukuran dan pengamatan GPS geodetik. Yang kedelapan, perhitungan jaringan kontrol geodetik atau post processing. Yang kesembilan, transverse survey atau poligon, pemasangan kerangka acuan. Yang ke-10, pemetaan kontur, fitur-fitur seperti saluran, jalan, dan tiang listrik. Yang ke-11, demobilization atau demobilisasi. Dan yang ke-12 adalah laporan akhir teks dan drawings atau pada bagian akhir, atau cross sections, long sections, layout, informasi koordinat, dan elevasi dari benchmark. Jadi tahapan survei pemetaan adalah seperti itu. Lalu kita ke topik yang ketiga, yaitu tujuan dari survei pemetaan itu sendiri. Secara umum, survei pemetaan atau topografi adalah untuk mengukur atau menakar keadaan bumi, kawasan, wilayah, dan area. Sebuah proses pencarian informasi, mulai dari keadaan dan bentuk tanah, fitur alami dan buatan manusia digambar ke dalam sebuah peta dengan perbandingan skala antara gambar dan aktual. Nah, lalu ada tujuan survei dan pemetaan yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada permukaan air laut rata-rata atau mean sea level atau MSL. Yang ketiga, menentukan panjang, arah atau sudut dan koordinat suatu titik atau posisi dari titik lain yang terdapat pada permukaan bumi dan menghitung luas daerah yang telah dibatasi suatu areal tertentu. Dan yang terakhir, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta benda-benda yang ada di permukaan tanah tersebut. Itu adalah tujuan dari survei dan pemetaan. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman saya merangkum dari keseluruhannya saja dan ini yang saya dapatkan. Nah, lalu yang
Terakhir adalah cara meningkatkan kompetensi di era new normal pada saat ini. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal? Yang pertama adalah kita harus tetap belajar dengan tekun dan rajin, walaupun dengan keterbatasan yang ada pada era new normal saat ini. Jadi diharapkan walaupun keadaan kuliah kita yang online ini tidak menghambat kita dalam menuntut ilmu, jadi tetap belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memiliki skill dan kompetensi yang sama saat kita melakukan kuliah secara offline. Lalu yang kedua, yaitu kita bisa membuat jadwal dan rencana yang berurutan dan strategis agar dapat mengerjakan tugas atau pekerjaan dengan mudah. Nah, hal ini juga sangat penting dilakukan karena agar kita bisa membagi waktu. Membagi waktu dengan mengerjakan tugas atau membantu orang tua, beristirahat. Jadi kita tidak akan lelah dengan aktivitas kita karena kita dapat membagi waktu dan telah menjadwal semua itu dengan baik, dengan porsi yang cukup, dan kita dengan benar melakukannya, pasti kita tidak akan merasakan tugas yang banyak dan tugas yang berat. Juga kesibukan kita pun juga tidak begitu padat. Lalu yang ketiga adalah tetap semangat dan tidak bermalas-malasan walaupun kuliah dilakukan secara daring. Nah, ini pasti semua mahasiswa merasakannya, termasuk saya sendiri. Karena pasti rasanya kuliah daring itu tidak enak, pasti ada rasa malas, apalagi jika kuliah pada jam pagi. Namun, hal itu juga harus dihilangkan karena itu adalah pengaruh sangat buruk karena kita bisa ketinggalan materi atau bisa menghambat aktivitas perkuliahan kita sehingga kompetensi kita pun juga akan berkurang nantinya. Diharapkan kuliah daring ini justru akan memberikan kita pengalaman yang lebih baik agar pada saat offline nanti kita bisa melakukan yang lebih baik lagi uh, daripada kuliah daring pada saat ini. Namun karena keadaan dunia yang sedang seperti ini, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Lalu yang keempat adalah dalam survei pemetaan itu sendiri, berbagai teknologi pasti diperlukan. Kita harus lebih bisa mengoperasikan teknologi yang ada pada era saat ini agar bisa memudahkan kita dalam pengerjaan survei pemetaan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan survei pemetaan itu pasti ada alat yang digunakan secara manual atau secara terjun di lapangan, dan juga ada alat yang digunakan secara seperti aplikasi atau kita biasa memakai ArcGIS untuk praktikum pemetaan ini, dan kita harus bisa mengoperasikannya. Walaupun kita tidak diajari secara offline, tapi kita bisa mencari di internet, di YouTube, di sosial media yang lain, pasti ada tata cara penggunaan aplikasi itu agar kita pada saat offline nanti kita itu sudah bisa tahu gitu, sudah bisa mengerti cara penggunaannya dan tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Jadi kita harus mengikuti zaman juga, dan kita harus mencari-cari sendiri dan tidak mengandalkan orang lain gitu. Jadi kita harus bisa mengoperasikan teknologi-teknologi seperti itu, apalagi pada era seperti saat ini. Lalu yang kelima, tidak bekerja sendiri atau dalam artian kita bisa saling membantu dengan teman yang lainnya. Maksudnya adalah kita diharapkan tidak bekerja sendiri atau kita tidak melakukan secara individu. Bukan bermaksud untuk contek-mencontek saat ujian, tidak. Misal pada saat kerja kelompok. Jika kita di kuliah offline, kita biasanya kerja kelompok dengan di kos orang atau di kos teman atau di rumah teman. Tapi pada saat ini di era pandemi ini, kita diharapkan melakukan kerja kelompok dengan online via Zoom atau Google Meet. Nah, diharapkan juga yang bekerja bukan hanya satu orang, tapi semua kelompok. Jadi walaupun di era yang seperti ini, semua kelompok juga harus ikut berpartisipasi dan juga ikut aktif berperan dan tidak hanya mengandalkan satu temannya saja seperti itu. Jadi kita diharapkan bisa saling membantu, tetap saling membantu dan tetap saling solid walaupun di masa pandemi seperti ini.
Lalu yang terakhir adalah mempelajari hal-hal yang baru tentang bagaimana cara melakukan survei pemetaan dengan efisien pada era new normal saat ini. Nah, hal ini juga cukup penting karena kita harus tahu bagaimana cara melakukan survei pemetaan dengan efisien pada era new normal saat ini. Perlu diketahui bahwa praktikum pemetaan sendiri harus dilakukan secara offline atau langsung terjun ke lapangan. Mungkin ada beberapa langkah yang bisa digunakan lewat aplikasi ataupun lewat teknologi yang lain yang tidak dilakukan secara langsung. Namun, karena kita juga tidak bisa melakukan praktikum pemetaan langsung di lapangan, jadi kita harus bisa melakukan survei pemetaan dengan efisien itu dengan mencari tahu bagaimana caranya, dan kita harus menggunakan sebaik mungkin dan kita harus tetap bersabar walaupun pada masa pandemi ini kita harus melihat keadaan di sekitar kita. Jika nanti sudah selesai masa pandemi ini dan sudah diberlakukannya new normal yang benar-benar bisa untuk kuliah offline lagi, baru kita bisa menerapkan praktikum pemetaan itu dengan baik. Baik, sekian vlog presentasi PowerPoint dari saya tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal pada saat ini. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi lewat email saya di mayangsinta98@gmail.com. Dan saya mohon maaf jika saat penyampaian tadi saya ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.